Halo guys, kembali lagi nih di channel YouTubeku. Oke, sebelumnya maaf nih ya, udah lama banget nggak upload. Dan kali ini karena sempet kayak kepikiran aja gitu, ada topik yang pengen dibahas, ya udah deh upload aja. Dan ini kayaknya nggak bakal teredit ya, jadi sekali take. Kalau menurutku bagus langsung aja upload kayak gitu. Oke, nah jadi yang hari ini tuh aku pengen sharing aja. Jadi kalau misalnya ada yang salah gitu langsung dibenerin aja ya. Nah, jadi kadang tuh aku kalau misalnya ngelihat teman-teman gitu kan, banyak ada yang kayak misal bingung nih mau mulai pemrograman tuh kita belajar apa dulu ya, kita milih bahasanya bahasa apa gitu ya. Mau belajarnya bahasa apa ya, Golang, PHP atau Node.js. Kan pasti bingung tuh, kebingungan kan. Terus kayak ya udah deh kita coba cari yang cepet tuh yang mana kayak gitu. Terus ya udah, terus ketemu kayaknya Node.js atau Golang. Kalau enggak kita nyari yang tren tuh yang mana tuh yang sekarang yang lagi ngetren gitu, terus kita belajar yang lagi ngetren. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita kayak ketahui dulu gitu sebelum kita mulai belajar ke coding atau pemrograman? Kalau menurutku sendiri yang perlu banget kita punya sebelum kita mulai terjun ke dunia coding atau pemrograman itu tuh kita harus belajar dulu logiknya. Jadi kalau misalnya kita mulai terjun ke, kita pengen coding nih, kan sekarang coding itu kayak populer banget gitu kan. Nah, kita pengen terjun coding, yang paling banget harus dipahamin itu logiknya. Kenapa logik? Karena mau pakai bahasa apapun itu, logik itu nggak bakal berubah. 1 tambah 1 ya hasilnya 2. Terus gimana gimana cara penjumlahan itu juga sama aja gitu. Jadi logik tuh harus dikuasain dulu sebelum kita masuk ke mau ngoding pakai bahasa apa. Nah, setelah kita dapet nih, kita udah kayaknya udah mantep nih di logik-logikan kita. Oke, terus kita mau milih apa nih? Sekarang kembaliin lagi pertanyaannya ke dirimu. Kamu pengen jadi developer apa sih? Kamu pengen bikin apa? Kalau misal kamu pengen bikin game nih, oke, berarti kamu coba cari bahasa-bahasa yang terkait sama pembuatan game kayak gitu. Kalau misal kamu pengen jadi seorang back end atau ya back end gitulah ya, yang bakal nanti bikin web server atau ya bakal ngurus web server, coba cari-cari bahasa yang terkait sama itu. Terus misal kamu pengen jadi front end, coba cari-cari bahasa yang terkait sama front end kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya itu nanti? Bedanya itu kalau back end ya main di belakang, kalau front end main di depan kayak gitu aja sih. Oke, terus kayak gini nih. Kadang itu kan kita pas lagi milih-milih bahasa, yang ada di pikiran kita itu apa sih? Kalau aku nih jujur nih, yang ada di pikiranku paling sering nih pas aku lagi pengen belajar bahasa baru, yang kenceng yang mana sih? Kayak gitu kan. Jadi kayak kita pengen tuh kayak pakai bahasa yang dia tuh fast banget gitu. Nah, sebenarnya kayak kecepatan dari suatu bahasa tuh kayak nggak ngaruh-ngaruh banget itu sebenarnya. Kayak misal gini deh, katakanlah kita pengen pakai Golang atau Node.js gitu ya. Golang aja deh. Golang itu kan dia cepat banget nih, karena codingannya dibuild jadi binary, dan binary-nya itu bisa di run langsung kayak gitu kan. Dan setiap ada incoming request dia kan jadi concurrent kayak gitu ya. Jadi dia bisa kayak nambung banyak banget request. Oke, terus what's the point gitu? Kalau misal aplikasimu kau buat dengan Golang, aplikasinya dibuat bagus banget gitu, rapi banget, dan dia kuat banget, bisa nampung sampai ribuan request. Terus kalau misalnya nggak ada yang request ke situ, untuk apa kayak gitu kan? Jadi kayak ngapain gitu loh kita coba cari bahasa yang kenceng-kenceng banget, padahal sebenarnya apa yang kita pengen buat itu nggak belum terlalu butuh bahasa yang sekenceng itu. Oke, nah jadi mungkin ini bahasanya lebih ke backend ya. Jadi mungkin ini aku ngasih saran aja ya ke teman-teman gitu. Sebelum teman-teman pengen milih bahasa, sebenarnya jangan pilih yang mana yang kenceng, tapi pilih aja yang dia itu kayak community-nya lagi gede tuh yang mana sih, kayak gitu. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kita nyari yang komunitasnya gede? Karena kita pengen pas kita dapat error itu tuh udah kejawab, kita pengen kayak gitu. Kalau kita pengen pakai bahasa pemrograman yang dia itu nggak populer, dia nggak punya banyak komunitas, otomatis kalau misalnya kita ngalamin error, bisa aja kita yang pertama kali nemu error itu. Kita nggak pengen banget hal itu terjadi gitu kan. Jadi kita
Kalau misalnya kita baru mau belajar, mending kita cari yang populer-populer dulu kayak gitu. Biar nanti kalau misalnya nemu-nemu error, oh ini errornya udah pernah kejawab di orang sebelumnya kayak gitu. Nah terus kapan sih kita butuh kayak app yang bener-bener kenceng gitu? Ya itu tergantung dari kebutuhannya lagi. Kayak misal gini nih, teman-teman punya perusahaan itu katakanlah punya 1000 user. Oke, dari 1000 user ini berapa sih yang dia aktif setiap saat kayak gitu ya. Jadi request per secondnya itu berapa banyak gitu sih. Ada berapa banyak. Oke, katakanlah request per secondnya ada satu. Oke, cuma satu request per second. Satu request per second itu kan kayak ringan banget kan. Jadi sebenarnya bahasa apa aja itu bisa nanganin tuh satu request per second. Nanti semisal company udah mulai gede lagi, terus tiba-tiba RPS-nya udah mulai tinggi, kayak misal udah 1000, itu nanti baru mulai dipertimbangin lagi nih mau pakai bahasa yang mana kayak gitu. Kayak misal teman-teman tahu nggak Instagram? Pasti tahu dong. Instagram atau GitHub gitu ya. Itu mereka web servernya pakai apa sih? Oke, mungkin dari Instagram sendiri nih. Kalau dari yang aku tahu ya, cemiwiu ya. Jadi correct me if I'm wrong. Jadi kalau dari yang aku tahu, Instagram sendiri tuh dia pakai Django. Dia pakai Python yang mana Python itu Django itu. Banyak orang bilang lambat. Banyak orang bilang lambat. Oke. Tapi kenapa kok Instagram bisa pakai itu? Kenapa kok bahasa yang lambat bisa dipakai sama si Instagram? Ya karena mereka udah nyaman di bahasa itu dan developernya itu udah banyak yang mereka tuh udah nyaman pakai bahasa itu, ya udah pakai bahasa itu aja. Dan ternyata sampai sekarang juga itu masih bisa kan nanganin banyak request kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya tuh kembali lagi ya kayak seberapa cepat aplikasi kita itu bisa jadi bukan karena bahasanya. Sebelum kita masuk ke bahasa nih, bisa jadi ada karena logik-logik di dalamnya kita nanganinnya kurang bener. Ada yang harusnya dia itu asinkronus tapi kita bikinnya sinkronus kayak gitu. Kalau misal kita improve di dalam codingan itu ternyata masih kurang, kita bisa pertimbangin nih apakah servernya itu kurang juga kayak gitu. Ini cemiwi aja, kita sharing aku sharing-sharing aja, jadi kalau ada yang salah benerin aja. Nah terus kayak GitHub itu kan dia juga pakai Ruby ya, pakai Rails. Yang mana Rails itu terkenal juga dia itu bukan bahasa yang cepat kayak gitu. Tapi kenapa kok GitHub pakai itu? Ya karena dari awal udah dibuat pakai itu dan developernya juga nyaman pakai itu daripada susah-susah migrate seluruhnya ke bahasa yang baru, yang mana itu nanti butuh testing lagi, lain-lain lagi. Itu malah makin ribet lagi dan bisnis malah nggak jalan. Mending pakai yang udah ada, toh itu juga masih bisa menampung kebutuhan kayak gitu loh. Nah kalau misal teman-teman penasaran nih, kayak misal PHP, Laravel, Rails, Django itu bisa kayak nampung berapa banyak gitu sih, bisa berapa banyak request dia concurrentnya. Nah itu teman-teman bisa lihat di ini Tech Empower. Nanti linknya tak sertain deh. Nah di Tech Empower ini mereka ada kayak ngetes framework apa, ngebenchmark kayak gitu. Nah di sini nanti kita bakal milih yang dia itu cloud, yang mana dia pakai instance-nya itu kegedean. Dia itu pakai instance-nya AWS EC2 C3 large, yang mana dia punya 2 vCPU, atau kita search aja deh biar kita juga tahu RAM-nya. AWS C3 large. C3 large, C3 terus bukan ya, C3 large. Nah ini C3 large, dia itu 2 vCPU dan RAM-nya itu 3,75. Anggap aja berapa nih? Anggap aja 4 gitulah ya. Jadi 2 CPU dan 4 GB RAM. Oke. Dari tes dia di cloud itu, kita bisa milih nih tesnya yang ngapain aja, yang single. Ini single query itu kayaknya ini ya. Jadi query-nya ini ada 1 key doang. Kalau multiple berarti ada multiple kayak gitu. Ini harusnya ada penjelasannya sih. Tapi aku belum baca. Oke, jadi di sini tuh ada banyak nih. Kayak misal ada Just.js,
dia itu pakai JavaScript, nama frameworknya Just.js, dia bisa nampung 16.000 request per second. Oke, terus yang lain nih ada 13.000 kayak gitu. Terus kita coba cari Django. 315 request per second tuh masih banyak banget loh. Katakanlah kayak gini. 315 itu kan berarti setiap detik itu ada 315 request yang masuk ke dalam server kita kayak gitu kan. Berarti bisa aja itu ada sekitar katakanlah 315 orang yang mana dia itu ngeklik terus gitu ke sistem kita. Itu kan udah banyak banget tuh 315. Yang mana kalau misalnya kita develop awal-awal kan pasti nggak nyampe segitu ya. Terus kayak misal kita pengen nyari Rails yang Ruby. Oke. Nah, di sini dia bisa 397. Itu kan gede juga termasuknya. Laravel juga termasuknya gede nih, bisa 410 kayak gitu. Oke. Terus semisal lagi nih kita pengen milih bahasa yang cepat. Yang jadi pertimbangan lagi itu selain ada yang pakai atau enggak, yang jadi pertimbangan lagi tuh kayak gini. Semisal kita pakai bahasa yang atas sendiri nih, kita pakai framework Just.js, bisa 16.000 RPS. Oke, kenceng banget emang di server yang kecil. Terus pertanyaannya, DB kita kuat nggak sih buat nampung request itu? Karena kan kayak gini ya, DB itu dia itu mahal banget. Jadi kayak misalnya kita pakai DB yang dia itu, aku lupa ini berapa, tapi kayaknya 2 CPU, 1 GB RAM, itu tuh cuman bisa nampung 60 request sekali, 60 request kan, 60 connection dalam satu saat. Kalau misalnya ada 16.000 connection, apakah dia itu bisa? Ya jelas nggak bisa juga kan. Pasti bottleneck-nya itu bakal di DB-nya. Sekenceng-kenceng bahasanya itu, pasti bottleneck itu kena di DB. Gimana kamu bakal scaling DB itu? Jadi kalau misalnya emang bener-bener pengen pakai yang bahasa, pengen bisa kenceng banget gitu, teman-teman harus mertimbangin juga nih DB-nya kuat nggak sih buat nanganin request itu. Kalau misalnya DB-nya nggak kuat, terus juga ya sama aja lah, pasti performanya nggak bakal maksimal dan kita bakal keblok di DB-nya itu kayak gitu. Nah, jadi itu aja ya. Jadi sharingnya mungkin itu aja. Jadi gimana kalau misalnya kita pengen terjun, kita pastiin belajar logiknya dulu. Terus setelah tahu logik, kita cari tahu dulu kita pengen ke web, front end, back end, atau game kayak gitu. Nah setelah itu mending cari itunya dulu deh, bisnisnya dulu deh. Bisnis, kita pengen bikin bisnis apa? Kalau misalnya yang penting tuh bisnis jalan, terus aplikasinya bisa memenuhi kebutuhan user, itu aja deh. Cepet banget itu nggak terlalu penting, karena kayak gini, katakanlah kita pakai Golang itu sekali request itu cuman 10 milisecond. Oke. Terus kita pakai JavaScript, pakai Node.js, sekali request itu 50 milisecond. Oke. Ini dari sisi user kerasanya apa sih? 10 milisecond sama 50 milisecond tuh nggak bakal kerasa apa-apa. Beneran nggak kerasa apa-apa itu. Milisecond-milisecondan itu nggak kerasa apa-apa. Di sisi user sama-sama cepat itu. Di sisi user dia bakal ngerasanya kayak sama aja itu. Jadi yang penting tuh bisnisnya jalan dan user nggak ngerasa enak sama aplikasi kita kayak gitu kan. Nah itu aja sih. Terus apalagi nih tadi, jadi awal-awal programming logic, terus milih mau jadi web dev atau front end atau back end atau game, terus bisnis. Jadi pokoknya duit harus masuk dulu sebelum pokok bahasa apa aja, penting duit masuk dulu lah, penting duit masuk dulu. Terus udah deh, kayaknya itu aja sharingnya. Kayak gitu aja sih. Wait bentar. Oh iya, terus kalau misalnya minta saran bahasa apa yang mau yang mending dipelajarin, kalau aku saran JavaScript sih. Kenapa TypeScript aja deh. Kenapa kok TypeScript? Bisa dipakai buat backend sama front end. Dan dia kita bisa pakai Node.js kan. Kita bisa pakai buat backend sama front end. Itu udah enak banget lah, kita bisa jadi full stack. Oke, thank you kalau gitu buat teman-teman yang udah
nonton atau ngeliat. Mungkin cukup sekian dulu ya buat sharing-sharingnya. Next time kalau misalnya aku kepikiran lagi tak sharing-sharing lagi, atau kalau misalnya ada request topik kayak gitu terus aku bisa jawab, mungkin tak jawabnya juga. Oke, thank you kalau gitu. See ya.